Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, besok kita akan melawan Mozambik di matchday kedua FIFA Matchday di bulan Juni ya. Juni 2026, dan ada beberapa catatan mungkin ya yang mungkin bisa diperbaiki atau dipertimbangkan diperbaiki oleh John Herman untuk menatap laga melawan Mozambik ataupun laga-laga berikutnya ya, bahkan sampai ke Piala Asia nanti mungkin ya. Oke, kalau gue kemarin nyatet, gue kan kemarin live reaction ya, gue nyatet mungkin ada dua titik yang mungkin bisa diperbaiki oleh John Herman untuk menatap laga-laga berikutnya yang mungkin akan menjadi lebih berat ya gitu. Oke, yang pertama, ini mungkin dua-duanya, gue bisa bilang dua-duanya itu ada di lini belakang ya, ada di lini belakang. Oke, yang mungkin bisa diperbaiki oleh John Herman. Yang pertama, soal setup serangan ya. Setup serangan dari belakang link up ke tengah ya, itu beberapa kali gue melihat itu selalu ada aja passing yang error atau link up yang error, sehingga bola tuh beberapa kali direbut di tengah. Itu kan sangat riskan ya, sangat riskan. Nah, ini harus diperbaiki gue rasa oleh John Herman, link up-nya dari belakang ke tengah, supaya bola itu tidak gampang direbut di tengah. Karena cukup berbahaya kalau bola bisa direbut di tengah, atau salah passing atau salah komunikasi dari belakang, itu kan akan langsung berhadapan dengan back atau bahkan langsung berhadapan dengan kiper. Untung kemarin Oman tidak banyak tendangan yang mengarah ke gawang, kan banyaknya meleset ke atas ya. Dan juga untungnya kemarin Emil Audero main bagus, jadi beberapa tendangan jarak jauh bisa dipatahkan. Tapi itu tidak boleh terjadi lagi kalau bisa. Ya kan jadi menganga gitu ya kalau kita build up-nya salah gitu ya, link up-nya salah gitu ya. Itu kan jadi menganga sekali pertahanan kita. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau yang merebut bola itu tim sekelas Jepang, sekelas Korea, udah habis kita. Makanya itu harus diperbaiki menurut gua. Ya mudah-mudahan John Herman memikirkan juga ini ya, entah nanti cara link up-nya dirubah atau seperti apa ya, kita nggak tahu ya. Nanti bisa diperbaiki. Yang kedua adalah cara bertahan di depan kotak penalti. Ini concern gue banget nih. Kenapa? Karena gue ngelihat beberapa kali di situasi kita bertahan ya, itu selalu aja ada ruang di posisi 6-nya kita, terutama ya di depan 5 back kita. Kan kalau di era Sintayong itu tuh solid banget. Dalam artian selalu ada aja satu back tengah yang agresif untuk menutup posisi nomor 6 atau di depan kotak. Selalu ada aja back yang agresif gitu, baik Rido ataupun Hapner. Makanya ketika Itzes, Rido, Hapner gitu ya, itu biasanya menjadi trionya STY dulu. Itu selain Rido atau Hapner, itu pasti salah satu itu selalu menutup posisi nomor 6. Ya, kalian lihat kan lawan Vietnam dulu yang kita menang 0-3, kan Rido selalu nutup ke tengah, atau Itzes menutup ke tengah, atau Hapner tiba-tiba merangsek ke depan nutup ke tengah. Nah, itu inisiatif-inisiatif itu yang tidak terlihat di eranya John Herman sekarang. Bukan salah, tapi tidak solid jadinya. Jadi ada ruang yang menganga di pos nomor 6 itu, di depan 5 back. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi. Makanya kemarin pun kan pemain Oman sering juga melakukan tendangan jarak jauh. Kenapa? Karena posisinya menganga gitu ya. Nah, itu harus ada salah satu back yang agresif, entah itu dari kiri misalkan ke tengah atau kanan ke tengah, atau bisa liberonya yang ke tengah atau siapapun lah, atau si salah satu gelandangnya difungsikan sebagai DMF, pemain nomor 6. Kalau di era ini kita bermain dengan dua pekerja keras bisa dibilangnya. Dua pekerja keras yang gue nggak banyak melihat Pelupesi sering berada di posisi nomor 6. Nggak banyak melihat gitu ya. Gue sering melihat Rido sering banget overlap kan. Rido overlap dalam situasi menyerang. Rido itu bermain lebih roaming, kemudian menjadi 2 back di belakangnya. Ketika posisi bertahan menjadi 5 back lagi. Nah, ini posisi 5 backnya ini yang agak riskan, harus diperbaiki, terutama masalah inisiatif. Siapa yang harus menutup di mana, siapa yang harus menutup di mana. Mungkin itu ya dua catatan yang gue lihat di pertandingan melawan
Oman gitu ya. Kalau secara menyerang gue udah nggak ada masalah karena kemarin pun kita create chances lumayan banyak. Di 2 game sebelumnya juga kita create chances lumayan banyak. Jadi lini depan sekarang udah nggak terlalu trouble ya. Mungkin yang trouble itu hanya eh pemainnya aja sih, individu pemainnya aja yang mesti harus ditingkatkan lagi ya. Gua rasa memang beberapa pemain kayak Romani, Beckham, ataupun Ragnar memang sedang tidak mengalami musim yang baik gitu ya di musim ini. Emiliano Jonathans juga lagi belum mengalami musim yang baik di musim ini, jadi memang secara individu mereka sedang menurun. Tapi menurut semenurun-menurunnya mereka, kita bisa tetap menang 3-0 kemarin, which is good. Juga mungkin ada satu lagi notice gue ya tentang squad ini, mungkin squad keseluruhan kali ya, bukan tentang John Herman ya. Gue rasa John Herman harus mencari lagi, gue rasa ya, naturalisasi yang punya kelas, karena kelihatan sekali gap. Sekalipun Romani, Ragnar itu sedang dalam karir yang menurun ya, tapi kelihatan kelas mereka itu masih different dengan pemain-pemain Liga 1. I'm so sorry ya, dengan Beckham, dengan kemarin Zylstra gitu ya, dengan Sadil gitu. Kelihatan masih sangat berbeda gitu. Nah, ini yang gue rasa ini berarti ada 2 ya PR-nya. Buat PSSI berarti ini PR-nya ya, bisa dibilang. Yang pertama adalah menaikkan kualitas grassroots ya, menaikkan kualitas grassroots. Ini grassrootsnya harus accelerate banget sih, harus bener-bener ditingkatkan 2-3 level, karena ini sangat tertinggal grassroots kita berarti kalau gapnya sejauh ini ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Pak Hamdan atau ya dari PSSI mungkin harus mencari lagi untuk jangka pendek sampai 5 tahun ke depan, gue rasa. Dan posisi yang sangat urgent itu adalah lapangan tengah kalau untuk gue, karena di era John Herman ini pun yang paling kelihatan gak perform itu lapangan tengah, jujur, lapangan tengah ya. Meskipun di sana udah ada Pelupesi, Jenner, udah ada di sana kan harus ditutup sama Verdong juga kan di lapangan tengah. Jadi memang lapangan tengah ini masih agak riskan lah. Gue harap Laurin Ulrich datang sih ya. Mudah-mudahan Laurin Ulrich benar-benar datang. Ibaratnya dia kan pemain yang sudah punya pengalaman di Bundesliga ya kan. Jadi harusnya secara kualitas nih pemain sudah tidak perlu diragukan lagi lah. Udah pasti kualitas timnas gitu. Kualitas Asia gue rasa. Tinggal masalahnya gimana caranya kita mendatangkan Ulrich. Ulrich ini menurut gue bisa jadi key player banget sih. Kita kan punya Haye, tapi kan Haye juga sudah berumur. Apalagi Pelupesi. Pelupesi paling cuma sampai Piala Dunia 2030. Gitu kan. Pelupesi Haye itu paling cuma sampai 2030. 2030 ke sana ya udah nggak dipakai lagi gue rasa dua pemain ini. Butuh pemain yang lebih segar lagi. Kalau Ulrich datang, berarti kan sisanya tinggal Ulrich sama Jenner. Berarti kan masih kurang juga sebenarnya gitu ya. Masih kurang. Jadi itu mungkin PR untuk PSSI melihat situasi yang ada sekarang. Ini mumpung kita pelatihnya sekarang udah dapat yang bagusan gitu ya. Jadi karena kita dapat pelatih yang bagus, gue harap PSSI juga bisa memberi modal yang bagus juga untuk Herman ya. Oke, itu aja ya guys ya. Mudah-mudahan besok kita bisa menang besar lagi, dan gue pengen lihat juga eksperimen-eksperimen luar biasa apa lagi yang dilakukan oleh John Herman. Oke? Sip, mantap.